Bagaimana caranya aku bisa mencintai diriku ketika yang kulakukan kepada diriku adalah kesalahan-kesalahan bodoh tanpa hentinya? Halo, kembali lagi ke segmen Books Reviews, dan kali ini aku akan mengulas buku kelanjutan dari yang sebelumnya, dari Hafiz Syahrin, kelanjutan dari yang pertama, Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta, yang dilanjutkan dengan Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, dan sekarang yang ketiga yaitu Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Kayaknya aku bakal kasih tahu di awal deh. Di halaman paling terakhir kita diberikan sedikit bocoran yang bisa jadi ada buku keempat, karena di paling terakhir ada tulisan insya Allah kita bakal ketemu lagi di Jika Kita Tak Pernah titik. Karena aku kan di video sebelumnya aku sempat bilang kalau sejauh ini memang trilogi, dan kita udah tahu apakah ada tetralogi atau monologi atau hexalogi, dan ini membuka sedikit harapan mungkin kalau bakal ada yang kelanjutannya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ulas buku yang satu ini, Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Jauh lebih tipis daripada yang sebelumnya, bisa dilihat ya kan, bisa kayak setengah ya tipisnya daripada yang kemarin itu. Dan ini yang pertama, jadi bisa dilihat yang kedua ini yang paling tebal daripada yang pertama ataupun yang ketiga yang paling tipis. Dan bagaimana isinya? Isinya ada 200 halaman, 202 lebih tepatnya ya, 202 halaman, dan warnanya biru, aku suka. Tapi isinya di mana ya? Oke, jadi kan ada sekitar 200 halaman lah kita bilang, paling kotor ya, walaupun totalnya 210 halaman. Jadi ada 4 bab besar yang disisipi oleh bab-bab kecil di setiap dalamnya, dan bisa aku simpulkan kalau setengah bukunya itu tentang sesuatu topik yang selalu dibahas tapi aku sendiri agak kurang suka, yaitu tentang percintaan. Iya, kayak kita kembali ke buku yang pertama kayak gini, tapi bahkan lebih kurang menyenangkan daripada yang pertama ini. Walaupun ya bisa-bisa saja, dan ini kayak caranya si Alfi mendalami ataupun supaya bisa memahami apa ataupun diterima oleh pembacanya, yang sebagian besar adalah kaula muda yang pastinya berkutat dalam dunia percintaan dan sebagainya. Jadi di 100 halaman pertama itu tentang bagaimana bangun dari rasa sedih karena putus cinta dan sebagainya. Ya, jadi aku agak kurang suka. Walaupun itu baik-baik saja, tapi kita cari saja sisi positifnya. Positifnya adalah di buku ini, di 100 halaman yang tentang cita-cita itu, Alfi betul-betul mengoptimalkan penggunaan bahasanya dalam artian penggunaan analogi maupun metafora. Jadi 100 halamannya itu bisa dibilang enak dibaca, walaupun secara konten, secara pribadi, secara aku kurang nyaman karena topinya itu saja tentang cinta dan segala macamnya itu. Tapi untuk secara kata-kata yang digunakan betul-betul nyaman, kayak baca puisi. Dan lagi akhirnya aku bisa merasakan baca tulisannya Alfi dan merasa dia bercerita dengan perlahan, sama seperti buku pertamanya. Mungkin karena yang ini dia kurang kurang memberikan sebagian dari dirinya, seperti dia betul-betul
getol banget secara hampir keseluruhan, betul-betul curhat tapi dalam artian yang baik di sini, makanya agak berat. Yang ini jadi terasa ringan karena dia tidak curhat tapi dia seperti buku pertamanya kembali, yaitu dia mencoba memahami isi pikiran kepala maupun hati para pembacanya, lalu kayak menebak-nebak walaupun kebanyakan benar. Dan oh ya, sedikit fakta unik kalau aku berhasil membaca buku ini selama 2 jam, 1 kali duduk, 200 halaman, dan selesai. Iya, mungkin karena memang apa ya, warnanya enak, terus tulisannya di setiap bab tidak sepenuhnya penuh tulisan. Ada di beberapa bab itu yang hanya 1 halaman, sepotong-sepotong kayak begini, maka lebih beda daripada ini ada. Dan ya, ada banyak hal faktor yang bisa membuat bisa baca sekali duduk. Dan aku bisa bilang mungkin kalau kamu baca juga bisa jadi sekali duduk, karena nyaman sekali bacanya. Sekarang kita lanjut ke 100 halaman selanjutnya, dimana membahasnya itu, oh ya, jadi ada 4 pembahasan di sini, 4 atau 3 ya, karena ada 4 bab di sini. Tapi intinya karena tak pernah baik-baik saja, dalam artian tidak pernah merasa puas. Dan sini kepuasan itu atau kebahagiaan itu Alfi definisikan atau kategorikan dalam beberapa bentuk jenis. Yang pertama yaitu bahagia karena percintaan, yang kedua karena kesuksesan dalam artian meraih mimpi, yang ketiga yaitu bahagia karena banyak uang, yaitu ya kekayaan, lalu yang keempat itu bahagia karena diri sendiri, yang semuanya itu menurut Alfi sesuatu yang kalau dijadikan sebagai tujuan dari mendapatkan definisi bahagia, bakal tidak akan pernah bisa bahagia sebenar-benarnya bahagia. Walaupun yang paling terakhir yaitu self love atau mencintai diri sendiri, tidak sepenuhnya semua orang bisa berhasil dengan self love itu. Maka di ujungnya Alfi lagi-lagi menawarkan ada yang lebih daripada semua itu. Yang ini ada yang lebih daripada cinta, ada yang lebih daripada menjadi apa-apa, menjadi sukses, dan ini ada yang lebih daripada menjadi bahagia, yaitu sesuatu setelah dunia ini. Karena ya, kalau kalian beragama Islam atau agama yang lain pun juga kayaknya sama, yaitu percaya pada kehidupan setelah kematian. Jadi kita hidup bukan hanya sekali, tapi kita hidup 2 kali. Kita hidup pertama itu di sini dan hidup selanjutnya di sana. Dan Alfi menawarkan bahagia yaitu bahagia di sana, yang bahagia yang sebenar-benarnya bahagia. Iya, intinya seperti itulah. Dan bagaimana Alfi mengungkapkan kalau bahagia orang itu beda-beda, kayak macam yang sudah berpasangan belum tentu mereka kelihatannya bahagia. Maksudnya iya, mereka kelihatan bahagia tapi belum tentu mereka sepenuhnya bahagia, masih ada masalah di baliknya. Juga kayak orang yang mendapatkan mimpinya, ya kelihatan bahagia tapi mereka mungkin saja kesepian karena tidak banyak orang yang sukses meraih mimpi di dunia ini. Jadi kalau ada yang sukses paling seberapa, dan kalau memang sukses paling ujung-ujungnya adalah kesepian. Yang ketiga, sukses kalau kaya, ya ujung-ujungnya tidak akan ada habisnya dan selalu ada inginnya dan bagaimana lah. Terus kalau yang sukses, maksudnya bahagia karena mencintai diri sendiri, orang bilang bisa jadi, tapi kalau mau bilang secara kenyataan itu memang agak susah untuk bisa dilakukan, walaupun itu memang baik mencintai diri sendiri. Ya, jadi gimana ya, sebenarnya seperti dijanjikan tadi yang aku baca di video bagian awal, aku mengharapkan banyak pembahasannya itu lebih ke self love itu, ke cinta diri sendiri. Tapi malah ujung-ujungnya sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian ya setengah dari buku ini hanya tentang percintaan, yang
ya lagi-lagi membosankan. Maksudnya si Alfi sudah ngomong tentang si penciptaan itu satu buku ini, kenapa harus ngomong lagi, ya kan? Walaupun ya itu agak terbantukan dengan kata-katanya yang enak dan sangat puitis, bahkan bisa dibilang lebih puitis yang ini daripada yang ini. Jadi agak terbayarkan, walaupun secara konten aku harapnya si percintaan itu bisa lah 1/4 dari buku saja, dan bukunya memang terlalu tipis kayaknya. Tapi memang mungkin itu tujuannya, buku yang ringan saja, yang bisa dibaca sekali duduk, yang mengingatkan tapi tidak terlalu getol mengingatkan, tapi kayak secara halus saja gitu. Ya lagi-lagi ada potongan-potongan surat dan hadis dan segala macamnya, dan mengajak kita untuk kalau mau bahagia coba temukan tujuan hidup kita. Dan apa tujuan hidup kita sebenarnya? Ya semuanya pusing apa tujuan hidup kita. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke agama, tujuan hidup adalah Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia, yaitu selain daripada menyembahnya. Dan itu bukan mungkin menurut Alfi dan menurut kebanyakan orang yang percaya pada hal tersebut, itu tujuan hidup kita, itu tujuan dari penciptaan manusia dan jin. Ya kenapa dia ada malaikat disebutkan di situ? Ya malaikat sudah memang tujuannya selalu baik dan tidak pernah dijahatkan. Jadi jin dan manusia yang bisa jadi bisa baik, tapi kau percaya manusia bisa lebih jahat daripada jin? Oke, cukup. Oke, sekian dulu. Dan oh ya, ada beberapa, bahkan kayaknya dari awal ya, aku akhirnya menemukan suatu pola, yaitu ada isu sosial media sosial yang menjadi tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur membuat orang iri dan segala macamnya, dari buku pertama sampai buku ketiga, yang membuat akhirnya ini bukan salah satunya, aku sudah dari dulu tertarik dengan dunia media sosial, dan aku ketemu bukan artikel sih, semacam video tentang digital minimalism oleh salah satu influencer. Dia bukan influencer, dia dulunya jurnalis tapi sudah jadi artis, dalam artian seni peran. Tapi sekarang dia fokus ke kanal YouTube-nya, membagikan video-video singkat yang bermanfaat. Dia adalah Marissa Anita, dan Marissa Anita pernah ngomongin tentang digital minimalism. Ini bukunya aku pesan dan datangnya 1 bulan lebih kemudian, karena harus pesan dari luar karena stok di dalam negeri sudah habis. Dan aku belum membaca sih, udah baca 1 atau 2 bab, tapi belum baca secara penuh dan konsentrasi penuh. Jadi ya kayaknya nanti di video berikutnya bakalan aku mengulas ini. Aku akan mengulas ini, digital minimalism oleh Cal Newport, tapi nanti. Oke. Sekian pembahasan kita tentang jika kita tak pernah baik-baik saja, dan semoga bermanfaat. Semoga kalian mau baca, silahkan cari ke toko buku, itu ya lengkap ya. Jadi sudah, yang ini aku ulas di blog, yang ini ulas di video sebelumnya, yang ini di video sekarang. Jadi nanti perkenalan-perkenalannya ada di kotak deskripsi di bawah. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.